kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang telah menunjukkan kuasa-Mu yang besar atas kehidupan kami, karena kami diberikan kesempatan untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sekalipun kami melaksanakannya itu di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya ya Tuhan, Engkau hadir juga dalam persekutuan, dalam ibadah-ibadah yang dilaksanakan di setiap rumah. Kami mohon Tuhan memberkati, mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat membaca firman-Mu, kami mendapatkan pengertian, bahkan kami juga mendapatkan kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Kami tidak hanya sekedar mendengarkan, tapi kami juga bersedia untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Demi Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan seperti yang tertulis dalam Alkitab. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bacaan Alkitab pada ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus hari ini tertulis dalam Lukas pasal 24, ayatnya yang ke-50 sampai 53, yang menyatakan kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan, hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab pengkhotbah atau penulis pengkhotbah mengatakan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Benar bahwa tidak ada kekekalan dalam kehidupan manusia. Kita berjumpa untuk berpisah, kita lahir untuk mati, dan ada hal-hal yang boleh kita lihat bahwa tidak ada yang kekal. Berjumpa untuk berpisah dengan berbagai alasan yang ada pada kita. Dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ini merupakan juga sebuah perpisahan antara Tuhan Yesus dengan para murid. Mereka sudah terjalin hubungan relasi sebagai guru dan murid, sebagai saudara. Tentu ini juga menghadirkan namanya kesedihan. Perpisahan biasanya menghadirkan kesedihan. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita melihat bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga sesungguhnya bukan menghadirkan perpisahan yang bukan menghadirkan kesedihan, tapi sebuah perpisahan yang menghadirkan sukacita. Perpisahan yang menghadirkan kebahagiaan. Mengapa saya katakan sukacita dan kebahagiaan? Karena paling tidak ada dua hal yang kita lihat dalam pembacaan kita. Yang pertama, ketika terjadi perpisahan ini, Tuhan Yesus mengangkat tangannya dan memberkati para murid. Ini berarti Tuhan Yesus memberikan berkat-Nya kepada para murid.
Kalau kita juga bisa memahaminya, maka para murid ini termasuk kita. Berkat yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan bersama dengan para murid dalam karya layan yang dinyatakan. Berkat baik itu keselamatan, hal-hal luar biasa yang Tuhan Yesus nyatakan bagi para murid. Berkat ini juga senantiasa tinggal serta menyertai para murid di dalam menjalankan kehidupan mereka. Bahkan para murid yang dapat kita pahami kita pada saat sekarang, maka berkat itu juga kita terima dalam kehidupan kita sampai saat sekarang. Berkat apakah yang kemudian Tuhan berikan kepada kita atau kita dapatkan daripada Tuhan? Benar bahwa Tuhan Yesus telah menyelesaikan karyanya atau waktunya di dunia dengan berbagai karya yang telah Ia nyatakan di tengah-tengah kehidupan dunia. Keselamatan yang telah Ia berikan kepada dunia ini, Ia kembali dalam kemuliaannya untuk mempersiapkan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kita lihat itu pada Yohanes 14 ayat 1-3. Rumah Bapa. Aku pergi ke sana, ke rumah Bapa untuk menyiapkan tempat bagimu, dikatakan begitu. Akan dilanjutkan sampai dengan ayat ketiga, dikatakan supaya di mana aku berada engkau pun berada. Di mana Tuhan Yesus berada maka kita pun juga berada. Ini berkat bahwa sesungguhnya Tuhan memberkati kita dengan kehidupan keselamatan yang nantinya kita miliki. Bahkan juga dikatakan kepada kita pada Yohanes 14 ayat 15-17, ada janji yang Tuhan berikan kepada para murid pada saat itu. Dia akan memberikan penghibur yang namanya Roh Kudus. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia memberikan berkat bagi kita. Dia memberkati kehidupan kita dengan keselamatan yang dianugerahkan kepada kita. Bahkan ada janji yang diberikan kepada kita. Di mana Dia berada, di situ pun kita berada. Ia pergi untuk menyiapkan tempat yang baik bagi kita. Dia juga kemudian memberikan kekuatan, penghiburan melalui Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sehingga berkat yang bisa kita lihat adalah berkat keselamatan. Berkat yang kita lihat adalah berkat kekuatan, pengharapan. Sebagai orang percaya maka kita ada dalam iman kita kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sangat buruk sekalipun, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sedang kita alami saat ini, yang menyebabkan kita harus beribadah dari rumah kita masing-masing. Di sana pun kita tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Ini adalah pengharapan yang merupakan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika bukan Tuhan yang memberikannya bagi kita, mana bisa kita mendapatkannya? Sebagai manusia, kalau kita perhatikan diri kita, kita selalu berada dalam kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, ketidaksiapan kita mengalami perubahan-perubahan yang terjadi. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita manusia saja, kita sudah stres, kita sudah sakit, kita terpuruk dan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita, keselamatan, kekuatan, penghiburan, maka kemudian kita bangkit. Kita mampu menghadapi tantangan, kita mampu menghadapi perubahan-perubahan hidup. Bahkan di tengah-tengah situasi yang tidak pasti sekalipun kita katakan apa, Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita sanggup mengendalikan segala sesuatu. Tuhan kita mampu memberikan yang terbaik bagi kita. Ini adalah berkat. Kekuatan pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berkat secara rohani kita dapatkan. Bahkan berkat secara materi pun kita dapatkan. Karena berkat Tuhanlah yang memampukan kita untuk mengumpulkan hal-hal sehubungan dengan materi. Kalau Amsal pasal 10 ayat 20 dia katakan apa? Berkat Tuhanlah yang menjadikan engkau kaya, susah payah tidak menambahinya. Tuhan yang memberkati usaha dan pekerjaan kita. Tuhan yang memberkati jerih lelah kita. Maka di sana kemudian kita mendapatkan berkat Tuhan secara materi untuk mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Jadi jangan kita berpikir Bapak Ibu,
Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kekuatan kita lah, kemampuan kita lah, maka kemudian kita mendapatkan kekayaan. Kita mendapatkan hal-hal secara materi. Tidak. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita ada dalam posisi saat ini. Atau ada dalam posisi yang tercukupkan secara kebutuhan, secara materi. Itu hal yang pertama kita lihat bicara soal berkat. Hal yang kedua kita lihat dalam pembacaan kita ini juga adalah ketika Tuhan naik ke surga, dia memberkati para murid dan sampai terpisah dia naik ke surga, para murid sujud menyembah kepadanya. Pertama, kita bisa lihat sujud menyembah para murid ini adalah sikap menerima berkat itu sendiri. Mereka siap menerima berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan yang kedua, ini adalah kesediaan diri. Pernyataan iman untuk siap melanjutkan, mengerjakan karya pelayanan yang Tuhan berikan kepada para murid. Kalau pada Matius pasal 28, dia katakan kepada kita adalah, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan bagimu. Kalau kita membaca ini, maka kemudian kita tahu bahwa sesungguhnya bukan hanya berkat materi yang kita terima, tetapi kita juga harus ada dalam kesediaan menerima delegasi tugas, tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga pada hari ini, Bapak Ibu Saudara serta saya bukan hanya memikirkan soal berkat itu saja, tetapi kita juga harus melihat pada diri kita kesediaan komitmen kita untuk melanjutkan atau mengerjakan tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan anugerahkan kepada kita. Ada kesediaan diri kita untuk kita mengerjakan tanggung jawab pelayanan tersebut. Kesediaan diri ini juga harus disertai dengan komitmen yang kuat, komitmen yang teguh untuk kita dapat terus mengerjakan tanggung jawab pelayanan. Karena ternyata dalam mengerjakan tanggung jawab pelayanan ini, benar kita punya iman yang besar, tetapi kita juga berhadapan dengan tantangan-tantangan luar biasa, tantangan-tantangan hebat di sana. Sehingga bukan hanya bicara soal iman iya, tetapi dalam iman harus ada komitmen untuk mengerjakan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita harus bersedia untuk mengerjakan perintah Tuhan, tugas Tuhan kepada kita dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena tadi perpisahan kita dengan Tuhan Yesus ke surga ada dalam pengharapan kita bahwa kita akan berjumpa dengan Tuhan. Jadi saya sudah katakan bahwa disampaikan, firman Tuhan sampaikan dalam Yohanes 14 ayat 1-3, di mana aku berada, di situ pun engkau akan berada. Berarti benar Tuhan Yesus naik ke surga, ada waktunya kita akan berjumpa kembali dengan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara serta saya harus mengerjakan pelayanan, tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau pada pembacaan kita ayatnya yang ke-52 dikatakan, mereka sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Para murid bersuka cita menerima berkat Tuhan. Para murid bersuka cita menerima tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Demikian juga dengan kita. Penuh dengan sukacita. Penuh dengan kebahagiaan untuk mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan semua yang kita kerjakan dalam sukacita dan kebahagiaan itu adalah cara kita memuliakan Allah dalam kehidupan kita. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya dalam perayaan tahun ini pun kita berada dalam perayaan penuh sukacita. Dan kita juga mengingatkan diri kita masing-masing bahwa kita harus meneruskan, melanjutkan, mengerjakan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan anugerahkan bagi kita.
kita berpisah dan nanti kita berjumpa lagi dengan Tuhan. Amin.